Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Antika dengan NIM 190330110. Program Studi Pendidikan Matematika semester 6, Universitas 19 November Kolaka. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai teorema translasi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Geometri Transformasi dengan dosen pengampu Ibu Uli Hidayati, Esmat, MPD. Di sini saya akan membahas teorema translasi, di mana saya akan membahas 3 teorema. Yang pertama, teorema 7.1, teorema 7.5, dan teorema 7.7. Yang pertama, teorema 7.1. Sebelum masuk pada pembuktian teorema 7.1, di sini terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi translasi. Suatu pemetaan S disebut geseran atau translasi apabila terdapat suatu ruas garis berarah atau vektor, di mana vektor AB sedemikian sehingga untuk setiap titik P dalam bidang V berlaku SP sama dengan P aksen dengan vektor P aksen sama dengan vektor AB. Selanjutnya, geseran dengan vektor AB dinyatakan sebagai geseran AB. Nah, karena pengertian geseran didasarkan pada vektor, maka didapat suatu teorema, yaitu teorema 7.1. Jika geseran AB sama dengan geseran CD, jika dan hanya jika vektor AB sama dengan vektor CD. Nah, di sini kita akan membuktikan dengan pembuktian langsung. Karena kita menggunakan pembuktian jika dan hanya jika, berarti di sini kita akan membuktikan dengan 2 arah. Yang pertama, dengan arah dari kiri ke kanan, dan yang kedua dari kanan ke kiri. Nah, yang pertama, kita mulai membuktikan dengan arah kiri ke arah kanan. Di sini kita mempunyai SAB sama dengan SCD. Nah, misalkan SAB ini memetakan titik P ke P aksen, maka berdasarkan definisi kita dapatkan kalau vektor P aksen akan sama dengan vektor AB. Selanjutnya, kita misalkan geseran CD dia memetakan titik Q ke Q aksen, maka dengan definisi yang sama kita dapatkan vektor Q aksen akan sama dengan vektor CD. Nah, berdasarkan pernyataan kita bahwa SAB sama dengan SCD, maka vektor P aksen sama dengan vektor Q aksen. Dan ini terjadi jika dan hanya jika vektor AB sama dengan vektor CD. Nah, jadi terbukti untuk pernyataan tersebut. Nah, jadi pernyataan pertama ini terbukti. Baik, selanjutnya kita akan membuktikan dari arah sebaliknya, yaitu dari arah kanan ke kiri. Nah, di sini kita mempunyai vektor AB sama dengan vektor CD. Maka geseran AB sama dengan geseran CD. Kita mulai dengan mengambil titik P sebarang pada bidang. Selanjutnya, kita akan buktikan bahwa geseran AB, jika P digeser dengan geseran AB, maka sama dengan P yang digeser dengan geseran CD. Misal, geseran AB memetakan P ke P1, kemudian geseran CD memetakan P ke P2. Nah, karena geseran ABP ini sama dengan P1, maka berarti vektor P1 akan sama dengan vektor AB. Nah, selain itu, karena geseran CD memetakan P ke P2 itu, maka berarti
vektor PP2 akan sama dengan vektor CD. Nah, karena kita mempunyai pernyataan kalau vektor AB memetakan vektor CD, itu berarti ini akan sama. Atau vektor PP1 sama dengan vektor PP2. Nah, dari sini akan terjadi jika dan hanya jika P1 sama dengan P2. Nah, akibatnya geseran AB sama dengan geseran CD. Nah, dari pembuktian kedua arah ini berarti pernyataan jika geseran AB sama dengan geseran CD jika dan hanya jika vektor AB sama dengan vektor CD itu terbukti. Pembuktian teorema 7.5. Nah, teorema 7.5 ini menyatakan bahwa geseran merupakan isometri. Nah, sebelum kita membuktikan teorema ini, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu isometri. Isometri merupakan sebuah transformasi di mana transformasinya itu bersifat mempertahankan jarak. Maksudnya adalah jika A ditransformasikan ke A aksen dan ada transformasi B ke B aksen, maka bersifat isometri. Artinya jarak A ke A aksen sama dengan jarak B ke B aksen. Nah, di sini yang pertama, dengan memisalkan geseran AB memetakan P ke P aksen dan Q ke Q aksen. Ini berarti P aksen akan sama dengan Q aksen dan akan sama dengan AB panjangnya. Nah, di sini kita akan tunjukkan kalau P aksen Q aksen itu sama dengan PQ. Kita akan memandang dua kasus. Nah, kasus yang pertama itu adalah P aksen Q aksen dia tidak segaris. Maka berdasarkan teorema 7.2 kita lihat itu Q aksen P aksen P dia itu harus merupakan sebuah jajaran genjang. Karena dia merupakan jajaran genjang, itu berarti panjang PQ akan sama dengan panjang P aksen dan Q aksen. Nah, berdasarkan gambar ini pernyataan kita terbukti untuk kasus jika P aksen dan Q aksen tidak segaris. Nah, selanjutnya untuk P aksen Q segaris. Nah, untuk kasus ini kita lihat ini berarti jika ketiganya segaris, maka Q aksen juga akan terletak pada garis yang sama. Nah, bisa kita lihat pada gambar kedua ini. Nah, berdasarkan pada gambar ini, kita lihat bahwa P aksen Q aksen itu sama dengan P Q aksen dikurang dengan P aksen. Sementara untuk P Q aksen sendiri itu sama dengan PQ tambah Q aksen. Nah, bisa kita lihat pada gambar. Untuk P Q aksen sama saja dengan PQ tambah Q aksen. Nah, kita punya tadi PQ, maka di sini bisa kita ganti, akan saling menghabiskan sehingga akan menghasilkan P aksen Q aksen sama dengan PQ. Nah, ini merupakan tujuan akhir kita di mana pembuktian teorema ini. Nah, dari pembuktian teorema ini, maka dapat kita simpulkan bahwa kasus pertama dan kasus kedua terbukti, sehingga dapat kita buktikan bahwa geseran merupakan isometri. Baik, selanjutnya kita membahas teorema 7.7, di mana teorema ini yaitu hasil kali dua geseran. Teorema 7.7, hasil kali dua geseran, di mana geseran AB dengan geseran CD merupakan geseran PQ dengan vektor PQ sama dengan vektor AB ditambah vektor CD.
Nah, kita lihat pembuktiannya. Yang pertama, kita lihat terlebih dahulu vektor-vektor yang dibutuhkan, di mana vektor AB, vektor CD, dan vektor PQ. Nah, bisa kita lihat pada gambar, di mana ini merupakan vektor AB, vektor CD, dan vektor PQ. Nah, kita mulai pembuktiannya. Kita ambil sebarang titik C dalam bidang, titik T dalam bidang. Di sini, geseran AB memetakan T ke T aksen. Ini berarti vektor T aksen sama dengan vektor AB. Selanjutnya, geseran CD memetakan T aksen ke vektor T aksen-aksen. Ini berarti vektor T aksen-aksen sama dengan vektor CD. Maka, hasil kalinya atau komposisinya akan dijabarkan sebagai berikut. Nah, SCD dot SAB T sama dengan SCD dari T aksen sama dengan T aksen-aksen. Nah, di mana dari sini kita tahu bahwa vektor T aksen-aksen sama dengan vektor T aksen ditambah vektor T aksen-aksen. Nah, ini merupakan definisi dari vektor. Sehingga, kembali lagi, tadi kita telah mempunyai vektor AB dan vektor CD. Yang mana vektor AB ditambah vektor CD sama dengan vektor PQ. Nah, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar, di mana ini merupakan vektor AB, kemudian ini merupakan vektor CD, kemudian ini merupakan vektor dari PQ. Nah, sehingga berdasarkan pembuktian tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa SPQ merupakan sebuah geseran lagi dengan vektor PQ sama dengan vektor AB ditambah vektor CD. Baik, mungkin penjelasan saya cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.